Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 27 November 2025. Dan Tribuners, beberapa headline, rubrik dan juga halaman akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan kita di siang hari ini. Dan tentu maka dari itu juga Tribuners langsung juga mengikuti kami sampai selesainya tayangan ini. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Langsung saja di halaman utama kita Tribuners hadir beberapa informasi juga yang akan kita sajikan untuk Tribuners. Di layar kaca Anda saat ini akan kami tampilkan Profesor Unhas yang menolak calon RT. Lebih lengkapnya, Profesor Universitas Hasanuddin dan warga perumahan dosen Unhas menolak calon Ketua RT 01 RW 04 Irfandi Andisawe. Irfandi dinilai tidak memenuhi syarat domisili sesuai Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemilihan Ketua RT RW. Warga Perdos Unhas pun membuat petisi penolakan karena Irfandi tidak berdomisili tetap RT 01. Seorang akademisi Unhas ikut menandatanganinya, diantaranya Profesor Nusratudin Abdullah, kemudian ada Profesor Amiruddin Ilmar, Profesor Faisal Abdullah, dan Taslim Arifin. Nah, kemudian berdasarkan pengecekan warga, rumah yang tercantum sebagai alamat calon dikontrakan dan tidak dihuni oleh Irfandi. Lebih lengkapnya bahwa warga menilai Ketua RT harus menetap dan memahami kondisi lingkungan. Mereka juga mengaku tidak mengenal Irfandi, meski kartu tanda penduduk atau KTP-nya terdaftar di wilayah tersebut. Warga RT 01 sepakat tidak mengajukan calon karena mayoritas penduduknya merupakan pensiunan. Dan selama ini mereka mengandalkan PJRT Sutrisno yang dinilai aktif, kemudian transparan, dan juga dekat dengan warga. Tentu situasi berubah ketika Irfandi menjadi satu-satunya pendaftar. Berdasarkan regulasi, calon tunggal bisa langsung ditetapkan tanpa pemungutan suara. Kondisi tersebut memicu kemarahan warga yang menolak dipimpin Irfandi karena tidak tinggal di lingkungan mereka. Di sisi lain juga pemerintah Kecamatan Bontoala telah menetapkan 557 calon ketua RT RW hasil verifikasi di 12 kelurahan. Jumlah tersebut terdiri dari 436 calon ketua RT dan juga 121 calon ketua RW. Nah, Camat Bontoala Andi Ahmad Muhajir mengatakan bahwa dari total 580 pendaftar, sebanyak 23 orang dinyatakan tidak lolos tahap pemberkasan. Mayoritas tidak memenuhi syarat domisili sesuai ketentuan. Nah, Kecamatan Bontoala memiliki 240 RT dan 56 RW. Setelah penetapan calon, tahapan dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut di masing-masing kelurahan. Para calon kemudian diberi kesempatan melakukan kampanye terbatas selama 3 hari, yakni pada 27 hingga 29 November 2025. Nah, pemilihan Ketua RT dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 3 Desember 2025 dan sementara pemilihan Ketua RW digelar pada 8 Desember 2025. Kemudian Muhajir mengingatkan bahwa seluruh jajaran kelurahan hingga PJRT RW agar menjalankan pemilihan secara jujur, adil, dan bersih. Pelaksanaan wajib berpedoman pada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang tata cara pemilihan Ketua RT RW serta petunjuk teknis pemilihan. Kita lanjutkan juga dengan istri guru besar UNM calon tunggal di Kelurahan Bakung. Masih dalam halaman utama kita Tribuners, merupakan sub-headline lanjutan juga dari headline utama kita, di mana istri guru besar Universitas Negeri Makassar, yang juga merupakan calon rektor Unhas, Profesor Dr. Soekardiweda SS MSc, yakni ada Ibu Andi Rusbana, yang lolos jadi calon Ketua RT 05 RW 5, Kelurahan Bakung, tepatnya di Kecamatan Biringkanaya. Kemudian Prof. Soekardi dan Rusbana kerja bakti bareng warga hingga malam tadi. Kemudian tadi malam dengan kutipan yang dikatakannya, saya mendampingi istri kerja bakti, kemudian bersih-bersih jalan masuk komplek. Dan kemudian Rusbana tercatat sebagai satu-satunya calon ketua RT di RT 5 RW 5.
Nah, di tengah padatnya aktivitas sebagai guru besar UNM dan calon rektor dari Universitas Hasanuddin, Profesor Soekardi tetap hadir dalam kegiatan warga Kelurahan Bakung. Bahkan menghadiri rapat persiapan pemilihan Ketua RT RW di Kelurahan Bakung pada Sabtu malam 15 November 2025 kemarin. Nah, rapat itu juga dihadiri langsung oleh Lurah Bakung Nani Handayani SH, Kasih Pemerintahan, Binmas, Babinsa, staf kelurahan, tokoh masyarakat, serta para PJS, Ketua RT dan RW. Rapat tersebut merupakan bagian dari persiapan pemilu raya untuk memilih Ketua RT RW serentak di seluruh kelurahan di Kota Makassar. Nah, kemudian tentu sejalan dengan hal tersebut, ada juga informasi yang kemudian ditampilkan bahwa geliat demokrasi akar rumput di Kota Makassar benar-benar bergeliat, di mana antusiasme warga pada rangkaian pemilihan Ketua RT RW serentak di 15 kecamatan begitu tinggi. Di 153 kelurahan, ruang-ruang publik hingga kampus disulap menjadi arena kontestasi, tempat warga berebut pengaruh dan legitimasi di tingkat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya di Kelurahan Pabambaeng, Kecamatan Tamalate, suasana pagi pada Rabu 26 November 2025 kemarin berbeda dari biasanya. Aula STIE Tridharma Nusantara biasanya dipenuhi aktivitas akademik, mendadak riuh oleh tepuk tangan dan sorak pendukung calon ketua RW. Kampus yang berjarak 1 km dari kantor lurah itu dipilih karena mampu menampung peserta dalam jumlah besar, di mana 101 calon ketua RT, 25 calon ketua RW secara bergantian maju mengambil nomor urut. Setiap angka terbentang dari secarik kertas disambut gegap gempita keluarga dan pendukung. Maka dari itu Lurah Pabambaeng Ibar Darmadi ia memastikan bahwa semua proses berjalan tertib. Insya Allah pemilihan di Pabambaeng aman, damai, dan kondusif. Kami harap kandidat tetap menjunjung nilai kekeluargaan, kata Ibar Darmadi. Kemudian kita lanjutkan juga dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini Tribuners, jumlah pendaftar calon ketua RT RW di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, seperti di Sangkarang, calon ketuanya ada 123 untuk tingkat RT, sedangkan tingkat RW-nya sebanyak 34. Nah, selanjutnya untuk di Wajo, calon ketuanya ada 260, untuk tingkat RT dan RW-nya di angka 86. Kalau di Panakukang sendiri kita lihat, Panakukang, Rapocini, kemudian Mamajang, Tamalate, Mariso, belum ada angka atau data yang faktual mengenai calon ketua baik itu di tingkat RT maupun tingkat RW. Maka dari itu kami tampilkan juga bagaimana kemudian struktur panitia pemilihan ketua RT RW, di mana ada panitia pengarah atau steering committee, kemudian ada panitia penyelenggara tingkat kecamatan, lalu panitia pelaksana tingkat kelurahan, kemudian ada KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, hingga pengawas internal atau opsional. Nah, kalau pengawas internal ini secara opsional, unsur kepanitiaannya adalah perwakilan dari BPM dan kecamatan. Ada juga tokoh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan tugasnya adalah mengawasi netralitas dan integritas seluruh proses, kemudian menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan. Dilanjutkan dengan informasi berikutnya dalam program Bincang Kota, menyambut 80 tahun PGRI, Profesi Mulia dan Ancaman Kriminalisasi. Ini kita hadirkan kemudian subheadline-nya adalah Ketua PGRI Makassar menyatakan dan juga menyoroti ancaman kriminalisasi oleh guru. Nah, podcast Bincang Kota Tribun Timur menghadirkan Ketua PGRI Makassar yakni Panca Nur Wahidin tentu untuk membahas tema profesi mulia dan ancaman kriminalisasi. Program ini tentu dipandu oleh Fiorena Jeretno, dan kemudian Panca menjelaskan Undang-Undang Guru telah mengatur secara jelas sejumlah unsur perlindungan bagi tenaga pendidik. Nah, untuk lebih lengkapnya Tribuners bisa langsung scan barcode yang ada di layar kaca Anda saat ini Tribuners. Kemudian nanti langsung dialihkan pada program Bincang Kota dengan tajuk 80 tahun PGRI, Profesi Mulia dan Ancaman Kriminalisasi. Terakhir pada halaman utama kita hari ini Tribuners adalah laporan on the spot, datangnya dari laporan Rasni Gani dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tentu dengan headline label individualis barat runtuh di CICC. Hujan deras sejak pagi membuat halaman Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) tampak berkilau seperti
dipoles ulang. Dari kaca-kaca menjulang 30 meter lembab berkabut, para peserta konferensi jurnalis investigasi global 2025 terlihat berlarian kecil melindungi kartu identitas peserta yang menggantung di dada masing-masing. Tentu laporan dari Rasni Gani, wartawan Tribun Timur dari Makassar, ikut mempercepat langkah naik eskalator menuju aula utama. Tujuannya sama, Hall 2, lantai 4 KLCC. Tentu saja Rasni Gani sempat tertinggal selangkah meski lebih dulu berada di depan tangga berjalan. Dan tentu disampaikan bahwa dari tempat tersebut Rasni Gani menyaksikan sesuatu yang tidak biasa atau setidaknya tidak diduga sebelumnya. Bukan soal materi konferensi, bukan soal teknologi investigasi terbaru, atau pula soal propaganda digital jadi topik ramai tahun ini, tetapi tentang manusia. Soal kehangatan mencairkan batas negara. Ada yang berpelukan, ada juga yang terlihat berbincang dengan jarak dekat, seolah hidung lawan bicara akan bersentuhan. Nah, seorang antropologi atau dalam bidang antropologi, ilmu mempelajari manusia menjelaskan warga Uni, Eropa, Amerika, dan Australia memegang konsep individualis, meski ramah privasi jadi tembok tebal. Sementara sebaliknya warga Timur Tengah, Asia, dan Afrika lebih sosialis, syarat dengan budaya tolong-menolong. Nah, tentu Rasni Gani menyaksikan runtuhnya label individualis barat di acara kumpul jurnalis investigasi dunia ini. Salah seorang warga bernama Alexa yang merupakan warga Amerika misalnya dengan lantang berkata, "Saya serius, kamu harus tinggal di rumahku saat kamu datang di Amerika. Saya punya kamar kosong, saya hanya tinggal berdua dengan anak laki-laki saya." Pernyataan itu dia lontarkan kedua wanita yang baru 5 menit dikenalnya, wanita dari Fiji dan juga Jepang. Ucapannya langsung dibalas si wanita Jepang dengan senang hati. "Saya hanya berjarak sekira 1 meter dari kerumunan itu ikut dapat senyuman dari ketinggiannya." Itulah yang kemudian menjadi laporan dari seorang Rasni Gani ketika melihat langsung fenomena runtuhnya individualis barat dalam acara konferensi jurnalis investigasi global 2025 yang berlangsung di Malaysia. Dari halaman utama Tribuners, kita tentu harus beranjak juga ke halaman berikutnya. Pada halaman 3 edisi hari ini, ada rubrik gebrakan sang pemimpin di tahun 2025. Hadir beberapa informasi seperti datangnya dari Kota Makassar, kemudian Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, kemudian juga tentu didukung dengan informasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Kita mulai dengan 700 sekolah yang terima papan digital. Ini merupakan tahap awal 400 unit IFP untuk SMA dan juga 300 untuk SMK. Lebih lanjut, 700 sekolah di Sulawesi Selatan terima perangkat interaktif flat panel atau IFP sebagai tahap awal distribusi pemerintah pusat. Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Iqbal Najmuddin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Selasa 25 November 2025. Dari jumlah tersebut, 400 unit IFP diberikan kepada SMA dan 300 unit ke SMK. IFP merupakan papan digital modern yang menggabungkan fungsi layar sentuh, komputer, papan tulis, hingga proyektor dalam satu perangkat. Nah, teknologi ini memungkinkan tentunya guru dan siswa berinteraksi langsung dengan materi belajar menggunakan sentuhan jari, menggantikan papan tulis konvensional dan alat tulis seperti spidol. Nah, Iqbal menyatakan tahun depan Distrik Sulsel akan mengusulkan lagi penambahan unit IFP agar seluruh SMA SMK termasuk sekolah swasta memperoleh perangkat tersebut. Kemudian tentu ia menargetkan setiap sekolah yang nantinya memiliki minimal 1 unit IFP ini, di mana kehadiran IFP sangat membantu guru menciptakan metode pembelajaran kreatif berbasis digital. Sementara itu, Kadisdik dari Luwu, Andi Palanggi, menegaskan bahwa sekolah penerima wajib memaksimalkan penggunaan IFP. Ia berharap perangkat bernilai tinggi ini benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran pemerintah. Dan tentu pemerintah bersama vendor juga akan menyiapkan pelatihan terkait penggunaan modul digital, video pembelajaran, hingga interaksi kelas berbasis visual. Nah, secara nasional hingga pertengahan November 2025, pemerintah telah distribusikan sebanyak 172.550 perangkat IFP ke berbagai daerah. Sementara itu, 43.022 unit lainnya masih dalam perjalanan dan ditargetkan tiba seluruhnya pada Desember 2025. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini Tribuners bagaimana kemudian penggunaan IFP yang juga disoroti dari beberapa sekolah. Seperti saat ini yang ditayangkan adalah ketika IFP ini sudah digunakan di tingkat sekolah dasar. Bisa Anda
saksikan. Kemudian pakaian atau uniform seragam dari anak-anak ini adalah putih merah, ya, merah putih. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan sendiri sudah ada 400 yang tersebar untuk SMA dan juga 300 unit untuk SMK. Dilanjutkan dengan Kabupaten Takalar di mana Hengki Yasin paparkan upaya dongkrak PAD Takalar. Wakil Bupati Takalar Hengki Yasin memaparkan sejumlah langkah yang sedang ditempuh pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Disampaikan merespon sorotan anggota DPRD Takalar terkait capaian PAD 2024 yang masih berada pada angka 94,7% dan dinilai belum maksimal. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Takalar telah menyiapkan strategi penguatan pendapatan mulai dari optimalisasi sektor pajak hingga pengawasan potensi kebocoran. Maka dari itu, ia menegaskan beberapa instrumen sudah diterapkan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran, serta perjanjian kerjasama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan efektivitas pemungutan. Selain itu, Hengki juga menyebut sejumlah kendala teknis ikut memengaruhi realisasi PAD seperti belum optimalnya pendataan wajib pajak dan masih adanya sektor yang belum tergarap maksimal. Kita melangkah juga ke Kabupaten Bone, di mana Bone unggul kendalikan inflasi MDC jadi kunci utama. Kabupaten Bone jadi daerah paling menonjol dalam pengendalian inflasi di Sulsel. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa kunci keberhasilan ini adalah peran dari Mini Distribution Center atau MDC Bone yang menjadi instrumen utama menjaga kestabilan pasokan pangan. Ia menegaskan capaian itu bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari koordinasi lintas instansi serta penguatan sistem distribusi pangan strategis seperti beras dan gula. Nah, meski demikian, Asman menyatakan masih ada komoditas memberi tekanan inflasi di Bone, di mana penyumbang inflasi di Bone saat ini adalah cabai rawit dan ikan bandeng. MDC Bone berperan besar dalam mempercepat distribusi barang sehingga potensi lonjakan harga dapat diantisipasi lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Dilanjutkan juga dengan Kota Makassar, tunjangan guru honorer naik Rp100.000. Tunjangan guru honorer naik mulai 2026, disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada Selasa kemarin. Tunjangan honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000. Pengumuman ini disambut tepuk tangan para guru yang hadir sebagai peserta upacara. Nah, kemudian Kadisdik Sulsel Iqbal Najmudin juga menjelaskan tunjangan honorer ini berasal dari pemerintah pusat dan menyasar guru-guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru atau TPG. Maka dari itu ia menegaskan tunjangan tersebut berbeda dari gaji pokok guru non-ASN karena bersifat tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan itu ditransfer ke rekening pribadi guru sehingga dipastikan tepat sasaran. Mekanisme sama juga diterapkan untuk penerima TPG dari kalangan ASN. Terkait status kepegawaian, Iqbal menjelaskan tambahan penghasilan ini diberikan kepada sejumlah guru belum terangkat menjadi P3K. Meski Undang-Undang ASN tidak lagi mengizinkan pengangkatan guru honorer baru, kebutuhan tenaga pengajar tetap muncul ketika ada guru yang pensiun. Untuk itu tentu sekolah masih dapat mengusulkan pengisian formasi melalui non-ASN dengan persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Ditutup dengan dorong pemerataan guru lewat zonasi, datangnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mendorong pemerataan guru melalui skema zonasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Kadisdik Sulsel Iqbal Najmudin menyebut bahwa fokus penataan guru kini diarahkan pada pemetaan kebutuhan di 30 sekolah SMA sederajat yang berada di kawasan 3T. Nah, melalui skema zonasi, penempatan guru akan disesuaikan dengan domisili. Guru yang berdomisili di wilayah 3T namun saat ini bertugas di luar daerah berpeluang dipulangkan ke asalnya demi efektivitas pembelajaran. Rencana ini sedang disiapkan untuk diusulkan ke Kemendikdasmen. Daerah 3T yang menjadi fokus pemetaan di Sulsel antara lain terdapat di Kabupaten Luwu Utara, Pangkep, dan juga Selayar. Maka dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjawab ketimpangan jumlah guru, serta memastikan seluruh siswa di daerah 3T mendapat layanan pendidikan yang setara. Dari kita beranjak ke halaman terakhir yang akan kita ulas Tribuners pada edisi hari ini, pada halaman 9, tentu ada rubrik Tribun Makassar. Hadir kemudian informasi Munafri yang gaungkan target Zero Waste di ESCC.
Kemudian diskon pajak hingga 50% berlaku sampai 15 Desember 2025. Kita mulai dengan Munafri yang gaungkan target Zero Waste di ASCC. ASCC ini adalah Asia Smart City Conference 2025 yang berlangsung di Yokonohama, Jepang pada 25 hingga 29 November 2025. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin hadir dalam sesi prestisius City Presentation on Urban Challenge and Climate Change. Forum yang mempertemukan berbagai kota dunia untuk berbagi strategi hadapi persoalan perkotaan dan penataan persampahan. Nah, Munafri sebagai representasi utama dari Kota Makassar tentu memaparkan berbagai tantangan urban yang sedang dihadapi kota besar pesisir seperti Makassar. Tentu seperti menuju zero waste energi, nah sekaligus memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sampah. Tentu juga memaparkan membangun perilaku masyarakat yang lebih peduli lingkungan. Dalam presentasinya memaparkan profil Kota Makassar sebagai konteks utama tantangan pengelolaan lingkungan. Kami berada di bagian timur Indonesia. Kami adalah kota terbesar di bagian timur Indonesia dengan populasi 1,47 juta jiwa. Dan tentu ada 12 pulau yang mengelilingi kota. Kami berada di wilayah seluas 175 km persegi dan dengan garis pantai sepanjang 35 km. Nah, kemudian Konsul Kehormatan Republik Kroasia di Makassar itu juga menampilkan visi dan misi Makassar periode 2025-2030. Salah satu fokus utama adalah perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang sampah. Pemerintah Kota Makassar perlu mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat tentang cara memilah sampah. Munafri memaparkan data terbaru produksi sampah Makassar yang hampir menyentuh 1.000 ton per hari dan seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Tentu kondisi tersebut membuat sistem manajemen sampah yang lebih efisien menjadi kebutuhan yang mendesak. Karena itu, Ketua IKFH Unhas itu menegaskan target besar yang sedang dikejar pemerintah kota yakni Makassar Zero Waste 2029. Tentu bukan hanya menggaungkan target zero waste saja, tapi juga mengenakan batik lontara bernuansa emas. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin pukau para delegasi internasional di Asia Smart City Conference 2025. Penampilannya bukan hanya mewakili kota tetapi sekaligus memperkenalkan identitas budaya Sulawesi Selatan ke panggung global. Aplaus pun mengiringi setiap bagian presentasinya. Hadir mendampingi Munafri dalam forum internasional ini yakni Kadis Kominfo Muhammad Rum, Kadis LH Helmi Budiman, Kadis PU Suhelsi Subir, dan Kabak Kerjasama Andi Sulfitra. Ditutup dengan informasi dari Bapenda Kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar masih menerapkan diskon pajak dan penghapusan sanksi administrasi bagi masyarakat wajib pajak. Tentu diskon ini berlaku sejak 8 November kemarin hingga 15 Desember 2025. Oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Andi Asminullah menyampaikan diskon pajak yang diberikan berbeda-beda, mulai dari 20 hingga 50%, dan misalnya untuk pajak bumi dan bangunan diberi diskon pokok tunggakan sebesar 20% bagi tunggakan tahun 2024 hingga 2014. Sementara tunggakan PBB tahun 2012 ke bawah, diskonnya mencapai 50%. Adapun penghapusan sanksi administratif diberikan untuk jenis pajak barang dan jasa tertentu, terdiri dari makan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian, dan juga hiburan. Tentu penghapusan sanksi juga menyasar pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Kata Andi Asminullah, keringanan bayar pajak diberikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Makassar pada 9 November 2025 lalu. Jadi ini surat terbuka juga buat seluruh Tribuners bahwa diskon pajak hingga 50% berlaku sampai 15 Desember ini masih selalu dan juga masih terbuka hingga 15 Desember mendatang. Pastikan seluruh wajib pajak segera melakukan pembayarannya, tentu bisa melalui aplikasi Pakinta dengan tajuk pajak terintegrasi dan juga terdigitalisasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan jangan lupa untuk update informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Dari tangan
Tangan pegawai PLN UIP Sulawesi mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Melalui program Inspiring Sri Kandi Women Support Women, Sri Kandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Di Hari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.